saya kalau jadi presiden setahun korupsi hilang. Tapi pertama-tama kalau semua capres mau berdebat dengan saya tentang itu, saya berani berdebat hari ini. Dan saya bisa buktikan kepada dia bahwa kalau saya jadi presiden, saya bisa selesaikan korupsi dalam setahun. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Noise sekarang. Halo para noiser dan Kania Mania. Bagus. Bagus. Langsung. Ya, saya sebagai Dewan Pembina di sini dan Wakil Dewan Pembina juga ada ya. Saya Kania. Silakan perkenalkan diri. Saya Wakil Dewan Pembina Kania Mania dan juga Panglima Noiser ya. Mamat Al-Katiri. Ya. Silakan. Anda tetap orang lagi, saya sebagai orang biasa di sini. Saya Gilang Baskara. Saya bukan perwakilan mana-mana. Bukan alma maters nggak? Enggak. Saya Mamat juga enggak. Ya? Bawa senjata kemarin dia ke panggung. Anjing. Oh iya? Di stand up fest. Di stand up fest? Bawa handgun, gila banget. Mat, kok bisa kayak lolos gitu caranya, Mat? Enggak, palsu, orang buat materi doang. Iya, jadi di episode kali ini saya Kania akan memimpin sidang ya, kembali lagi. Oh iya, Bu. Ini Silakan, lagi-lagi ya berbasis meritokrasi sebetulnya karena biasanya kalau saya mimpin lebih terstruktur ya alur pembicaraannya. Oke. Dan kita kedatangan tamu hari ini. Ada Bang Fahri Hamzah. Ini kedua kalinya ya, Bang ya. Oke, kalau saya ingin membahas soal bersama Bang Fahri ya, ingin membahas soal tentang oposisi di negara ini. Yang makin lama makin tidak ada, makin DPR itu bertindak sebagai koalisi. Oke. Dan apa sistem yang harus kita ubah nih di dalam DPR itu sendiri sehingga tidak ada lagi ini mendukung pemerintah, ini oposisi. Semuanya harus menjadi oposisi. Apa yang harus dirubah? Karena sejatinya menurut saya ya DPR itu ya oposisi. Tidak ada sistem koalisi di dalamnya. Tidak ada lagi poster-poster caleg yang saya DPR-nya, dia presidenku. Lah gimana? Legislatif sama birokrat sama eksekutif jadi satu nih. Gak bisa. Nah, nanti, itu apa yang harus kita rubah dan kita tanya ke Bang Fahri. Pandangannya soal ini. Oke. Lanjut, Gilang. Oke. Kalau saya ingin membahas soal kenapa kayaknya kok kalau bapaknya atau orang tuanya di partai atau punya partai, kok anaknya kayaknya harus di partai itu juga gitu. Bapaknya pidato, anaknya ikut pidato, ikutan. Walaupun nggak bagus-bagus amat pidatonya. Tapi paling nggak gesturnya sama. Tapi paling nggak gesturnya sama. Gesturnya sama, cuma sorry nih intonasi kurang jelas. Ya, lo kan saya kan sebagai stand up comedian kan juga delivery ngomong di panggung pakai mic, jadi tahu lah. Latihan intonasi juga, Bang. Jadi tahu lah soal delivery, soal mic. Kayaknya nggak jelas kok bisa disuruh ngomong ya depan gitu. Karena nggak ada bakat lain, Mas. Jadi punya orang tua yang punya partai itu termasuk bakat ya? Iya, nggak ada bakat lain lagi. Bakatmu apa? Ya orang tua saya di partai. Iya. Itu bakat. Nggak ada bakat lain lagi. Iya. Nah, yang terakhir kalau yang dari aku, Bang, paling nanti mau nanya tentang ini. Kan Bang Fahri tuh suka punya ide-ide besar tentang sistem di negara itu sebenarnya gimana sih yang idealnya lah gitu, atau yang bisa lebih baik dari yang kita punya sekarang, terutama mungkin terkait dengan eksekutif legislatifnya ini gitu kan. Nah, itu tadi, Bang, soal kaderisasi. Ini caleg semua nggak ini? Bukan ya? Bukan, Bang. Tenang. Kami calon jaksa agung, Bang. Menurut Bang Fahri bagusnya kita nyalek nih, Bang. Atau bukan, gimana? maksudnya itu temanya terlalu berat. Itu temanya sebenarnya, ini temanya calon anggota legislatif DPR pusat. Gitu. Karena topik-topik ini adalah topik perdebatan politik dalam rangka menyusun undang-undang atau bahkan dalam tahapan berikutnya dalam rangka mendesain amandemen konstitusi gitu loh. Ini topik-topik kita ini statusnya itu sebenarnya adalah perdebatan dari elit-elit nasional. Nah, terutama mungkin di legislatif atau calon presiden. Harusnya ini debat capres ini gitu loh. Gitu ya. Kita udah sering sih kasih solusi buat capres. Nih air bersih gini, ini soal sampah begini, ini bensin begini, jalanan begini, udah sering ya. Gitu, Bang. Jadi tapi kami ngelihat Bang Fahri maksudnya sebagai pemimpin partai juga, maksudnya membuat partai. Jadi ya kami lihat pantas lah ya Bang Fahri di posisi untuk membicarakan benar-benar. Pada saya level sih pantas aja karena
Maksudnya sudah sesuai dengan Dan wewenang dan tanggung memang itu jawab kan juga. kerinduan kita bahwa sebenarnya percakapan seperti ini sebenarnya adalah pendahuluan bagi pengertian rakyat tentang yang berbicara kan. Masalahnya kan gini, kalau Gilang, Mamat, Kania itu bicara tentang soal-soal ideal kayak begini, kan rakyat tidak punya kompensasi untuk suatu hari mencari Anda di kotak suara, gitu loh. Kan mesti di-challenge tuh gagasan. Iya. Berani banget tuh orang. Iya. Berarti dia udah ngitung APBN kan. Oh, oh. Iya. Dia udah ngerti uang masuk kita berapa, belanja negara berapa, dan berapa yang bisa dipakai untuk subsidi penyelenggaraan kesehatan gratis gitu. Iya. Itu angkanya tuh harus definitif, berbasis kepada proyeksi pendapatan negara dan APBN kita yang akan datang. Yang bersangkutan harusnya hadir di sini. Dia jangan bikin plang. Saya bikin pelang, saya bilang, saya kalau jadi presiden setahun korupsi hilang. Tapi pertama-tama, kalau semua capres mau berdebat dengan saya tentang itu, saya berani berdebat hari ini. Dan saya bisa buktikan kepada dia bahwa kalau saya jadi presiden, saya bisa selesaikan korupsi dalam setahun. Pertanyaannya presiden yang lain berani nggak? Atau tadi yang legislatif, atau dia ketua partai kan yang bilang BPJS gratis. Hadir di sini, paparkan angkamu, mana angkamu? Jangan-jangan dia nggak tahu APBN sekarang berapa. Jangan-jangan dia nggak tahu komposisi pendapatan negara dari mana aja. Dia cuma ngomong begitu. Nah itu nggak boleh dibiarkan politisi mengeluarkan pernyataan yang tidak ada pertanggungjawaban teknisnya, berbasis kepada data-data dan angka-angka yang akurat gitu. Makanya saya kira itu tadi kemewahan kita punya forum, mungkin boleh juga suatu hari kita mulai aja adu nih orang-orang nih gitu. Ya kalau dari kami Ruang 28 ya Bang ya pasti senang lah menerima kedatangan ya Orang-orang pihak legislatif pihak-pihak ya. Iya, iya. Tapi kan memang kadang ya nggak tahu gimana cara Sekarangnya menangnya. mereka kursinya ditambah aja Mat. Mungkin 10 sekali jalan kan. Aduh banyak banget. Suruh dia datang pakai baju berwarna baju partainya. Nah. Tanyain satu-satu, lu di situ, lu interogasi aja nih orang semua. Nanti Bang Ngapain Fahri kasih lu? tips ya gimana ngontaknya Boleh. ini Bang. Heeh. Iya, iya, iya. Oh ya supaya mau hadir gitu. Iya, supaya mau datang itu dia. Kadang-kadang mereka yang nolak juga sih. Iya. Iya. Ya Lagi tapi ada kami mau kampanye. lah, kami pasti mau gitu ya. Itu artinya memang ini orang akan ngadu akan ngadu logistik bukan ngadu gagasan gitu. Nah itu yang sebenarnya itu kecemasan saya ya. Tapi kembali ke topik kita tadi. Ya, kaderisasi. Kalau kita mulai dari isu soal kaderisasi dan nanti efeknya kepada keturunan anak dan sebagainya itu yang dianggap oleh orang sebagai politik dinasti. Sebenarnya ada problem besar di negara kita itu terkait dengan bagaimana sebuah partai politik itu hadir dan untuk apa dia hadir gitu. Karena itu yang pertanyaan mendasarnya dulu gitu. Kan kita kalau bicara kaderisasi ya memang dalam satu proses yang panjang harusnya partai politik itu karena kehadirannya mewakili satu gagasan, maka gagasannya harus ada orangnya. Dan orang itu harus dikader supaya dia mengamini, mengimani dan menjalankan gagasan itu gitu loh. Dan apa nama gagasan itu nanti dia harus bisa juru bicarai untuk ketika bertemu dengan rakyat dia dikenal sebagai pemimpin dalam gagasan ini gitu atau kader dalam gagasan ini. Nah kembalinya itu sebenarnya kembali ke krisis besar kita tentang lahirnya partai politik gitu. Karena lahirnya partai politik di tempat kita sekarang ini terpaksa hadir menyertai ketidaksempurnaan sistem politik itu sendiri. Mau dengerin dan tonton versi lengkapnya? Download aplikasi Noise. Di App Store dan Play Store. Download sekarang.